Bios, buat kalian belum follow Instagram kita, kalian bisa follow di bawah ini. Buat kalian belum gabung dengan grup WhatsApp, kalian bisa DM Instagram kita, dan kita dapat terkoneksi sama lain dan dapat saling menguatkan. God bless you, see you. Halo Biors, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian tetap bersuka cita walaupun ibadahnya via online. Dan iman kita pasti tetap teguh dan pasti akan kuat. Oke, sebelum kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Walaupun ibadah ini masih dalam via online, kami tetap bersuka cita, kami tetap bersyukur, dan iman kami tetap teguh Tuhan, karena Engkau selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganku memurnikanmu. Ku tetapkan imanku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu.
hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, hanya Yesus kau anugerah terbesar, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu pada hari ini Tuhan, secara khusus pada sore hari ini, sehingga kami bisa berkumpul meskipun via online Tuhan. Kami percaya bahwa urapan-Mu, penyertaan-Mu itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Dan jika Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami, supaya yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat sore, shalom teman-teman semua, shalom. Hari ini masuk di bulan yang baru, di bulan November. Kita akan membahas beberapa hal, ya, yang akan dibuka dengan topik hari ini mengenai hadiah, gift. Hadiah yang seperti apa nanti kita akan bahas ke depannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gimana mengenali dan juga mengembangkan gift kita. Nah, gift pada kesempatan sore hari ini yang akan kita bahas, gift dalam bentuk bakat atau talenta kita. Nah, yang pertama adalah yang kita harus paham dulu itu, Tuhan menciptakan kita semua itu dengan tujuan, tapi juga untuk suatu tujuan. Nah, selain itu Tuhan juga sudah merancangkan takdir yang unik untuk kita semua, baik saya maupun juga teman-teman di rumah. Nah, pertanyaannya adalah unik yang seperti apa? Unik yang gimana? Ya, kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenali talenta kita. Nah, unik di sini adalah bahwa Tuhan itu sudah kasih ke masing-masing setiap kita suatu hadiah, suatu talenta yang spesifik. Mungkin dari kalian ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, kalian punya selera yang bagus di musik ataupun di beberapa bidang, atau mungkin kalian juga pintar di matematika, kalian bisa menjual barang, bisa marketing gitu, atau mungkin beberapa dari kalian juga ada yang pandai
untuk ngomong di depan orang. Nah, itu semua adalah hadiah atau talenta yang Tuhan sudah berikan pada setiap kita. Nah, tujuan Tuhan yang tadi sudah disebutkan di awal itu ada kemungkinan melibatkan hal-hal yang kita sudah bisa, yang kita sudah bisa melakukannya dengan baik. Maka dari itu kita harus pede. Kalau kita bisa nyanyi, ya udah, kita harus pede nyanyi. Kalau kita bisa main musik, kita harus confident dengan permainan musik kita. Nah, sebelum kita lanjut, kita baca dulu di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Dan siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah, di sini disebutkan bahwa setiap kita memiliki karunia yang berlain-lainan. Itu bisa juga salah satunya adalah bakat kita tadi. Nah, maksud di belakang atau maksud di balik hadiah yang sudah Tuhan berikan ke kita lewat bakat kita itu adalah untuk kita bisa memakai, kita bisa menikmati. Karena ada beberapa orang yang bisa makai, mereka bisa menggunakan talenta mereka, tapi kadang mereka tidak bisa enjoy. Nah, maksud sebenarnya itu adalah gimana kita bisa menggunakan tapi juga kita bisa enjoy. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau kita yang sudah dikasih bakat, kita yang sudah dikasih talenta ini cuma naruh bakat kita, naruh talenta kita di rak kehidupan kita, dan kita hanya mengapresiasi bakat kita itu dari jauh. Yang Tuhan pengen adalah kita bisa mendalami, kita bisa menyelami lebih dari bakat kita sampai kita menjadi best versionnya diri kita dalam melakukan bakat itu. Nah, dan setiap kita yang memiliki bakat pasti juga memiliki target. Sebagai contoh, misalnya kita bisa main musik, pasti kita pengen suatu saat kita kita pengen main di gereja, kita pengen main di satu konser, atau main dimanapun. Atau mungkin bakat kita bisa matematika. Mungkin kita punya target bahwa suatu saat kita mau menang di Olimpiade Matematika, entah kelas nasional maupun internasional. Nah, dan secara kita sadar atau nggak sadar, dengan kita bisa menang Olimpiade dan lain sebagainya itu kita juga sudah bisa menjadi berkat buat orang lain. Misal kalau kita sudah kita bisa musik, kita bisa melayani Tuhan, itu kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, kita baca di 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, di sini disebutkan bahwa layanilah seorang akan yang lain. Ketika kita sudah dikasih bakat, kita punya target. Dan dengan target itu kita harus bisa melayani.
Gimana maksudnya? Kayak yang tadi, kita bisa musik, kita bisa nyanyi. Akhirnya kita pelayanan di gereja, kita melayani. Itu, ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengembangkan. Kita sudah dikasih bakat sama Tuhan, kita sudah mencoba mengenali bakat itu, entah itu bermain musik, entah itu menyanyi, entah itu matematika dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara kita mengembangkannya? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa setiap kita pasti punya target yang berhubungan dengan yang sudah kita bisa, yang berhubungan dengan talenta kita. Maka dari itu pasti sudah banyak percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan untuk berusaha mengembangkan, berusaha mengupgrade level dari bakat kita itu supaya kita bisa menjadi yang lebih baik dan mungkin beberapa dari kita belajar untuk menjadi yang paling baik atau yang terbaik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah terus gimana caranya? Di sini yang pertama adalah kita harus punya basic atau motivasi yang benar. Kita harus punya dasar atau motivasi yang benar. Kita baca di Kolose 3 ayat 23. Ya, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di sini sebagai contoh adalah ketika kita melayani, entah itu menjadi WL, singer, pemain musik atau yang lain sebagainya. Kalau kita motivasi kita fokus ke orang, ke manusia, itu nanti suatu saat kita pasti kecewa. Maka dari itu yang dimaksud motivasi yang benar di sini adalah fokus kita ke Tuhan, bukan ke manusia. Nah, karena apa? Yang sudah banyak terjadi adalah seperti ini. Motivasi kita salah. Ya, saya ulangi pelan-pelan, motivasi kitanya yang salah. Setelah itu kita kecewanya sama Tuhan. Loh Tuhan, aku sudah pelayanan. Loh Tuhan, aku sudah melayanimu tiap minggu, tiap hari, bahkan mungkin tiap minggu ibadah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kok malah ada masalah, malah ada pergumulan dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan berimbas kepada apa? Kita sudah seakan-akan kita sudah tidak akan mau melayani lagi. Karena buat kita sudah melayani tapi kok malah Tuhan kasih masalah, tapi kok malah Tuhan kok kasih pencobaan. Nah, disitulah bahayanya kalau kita punya motivasi yang ndak benar atau fokus kita bukan ke Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau mengembangkan bakat kita harus punya motivasi yang benar dulu. Yang kedua adalah kita harus punya komitmen yang kuat. Nah, komitmen di sini yang mau saya sampaikan cuman satu kalimat aja ya. Banyak orang bilang practice makes perfect. Tapi di beberapa kasus practice does not make perfect. Tapi komitmenlah yang bikin perfect. Latihan tidak selalu membuat kita menjadi semakin sempurna. Tapi komitmen yang menjadikan kita semakin lebih baik, next level. Komitmen dalam arti gini, komitmen untuk selalu ingin mencoba, komitmen untuk selalu praktis. Kalau kita cuma praktis aja, kita nggak berkomitmen, itu sama aja 1, 2, 3, 4 kali, setelah itu ya wis lewat. Tapi kalau kita punya komitmen yang kuat, aku pengen latihan, aku pengen latihan supaya ini, aku pengen belajar supaya ini, itu pasti mendorong kita
mendorong diri kita untuk terus berlatih, untuk terus latihan, untuk bisa next level secara khusus di dalam talenta kita. Nah, yang terakhir yang saya mau katakan adalah Tuhan Yesus sudah tempatkan kita sangat pas. Tuhan Yesus sudah tempatkan kita tepat di mana kita sekarang. Karena apa? Di mana kita sekarang itu Tuhan sudah tempatkan untuk suatu tujuan. Tujuan yang bisa kita capai melalui bakat kita tadi. Ya, itu aja untuk sharing minggu ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya meskipun firman ini singkat ya Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu selalu berbicara untuk setiap kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan itu di bawah tuntunan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami supaya kami bisa mengenali hadiah kami bisa mengenali apa talenta kami bisa mengenali apa yang menjadi bakat kami, dan pada akhirnya kami bisa mengembangkan bakat itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, kiranya Engkau selalu menuntun kami untuk memiliki motivasi yang baik, memiliki motivasi yang benar Tuhan. Kami juga berdoa untuk supaya kami bisa memiliki komitmen yang kuat untuk berlatih, untuk melatih setiap bakat yang sudah Kau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan youth service ini secara online Tuhan. Dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu selalu beserta dengan mereka, dan penyertaan-Mu selalu sempurna setiap harinya Tuhan. Dan untuk setiap teman-teman kami yang mungkin memiliki masalah, Engkau yang berikan jalan keluar, yang mungkin sakit, Engkau yang jamah, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Dan pertemukan kami di ibadah-ibadah youth online service ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau jadikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati.